Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezra Putra Anla. Kali ini akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat untuk evaluasi akhir semester. Di sini ada variability and perishability. Yang pertama, variability solusi. Nomor 1, standarisasi melalui SOP dan program pelatihan Traveloka Experience dapat menyusun standar operating procedure atau SOP yang komprehensif bagi seluruh pemandu wisata, mencakup naskah pembuka opening script, standar penampilan atau grooming standar, serta alur penyampaian informasi yang terstruktur. SOP ini kemudian diperkuat melalui program pelatihan berkala atau recurrent training dan sistem sertifikasi guide. Dengan pendekatan ini, kualitas layanan tidak lagi bergantung pada faktor subjektif seperti suasana hati atau karakter individu, melainkan pada standar operasional yang terukur dan dapat direplikasi di seluruh destinasi. Lalu yang kedua, ada sistem rating dan ulasan pelanggan, implementasi mekanisme customer rating per pemandu wisata serupa dengan model yang diterapkan pada platform ride hailing, dapat menjadi instrumen kontrol kualitas berbasis data. Rating agregat memungkinkan manajemen memantau performa guide secara berkelanjutan, mengidentifikasi outlier dengan performa rendah, serta memberikan intervensi berupa coaching atau pelatihan ulang. Sistem ini sekaligus menciptakan mekanisme akuntabilitas dan insentif positif bagi guide yang konsisten menjaga kualitas. Nomor 3, dukungan teknologi sebagai standarisasi cadangan untuk meminimalkan ketergantungan pada satu individu. Traveloka dapat mengembangkan AI audio guide atau aplikasi pendamping companion app yang menyediakan narasi standar mengenai destinasi. Teknologi ini berfungsi sebagai lapisan pengaman atau safety net yang menjamin wisatawan tetap memperoleh informasi berkualitas seragam bahkan ketika terjadi variasi performa pada guide manusia. Lalu di sini ada perishability, solusi. Yang pertama, dynamic pricing and yield management. Traveloka dapat menerapkan sistem penetapan harga dinamis berbasis algoritma, di mana harga kursi penerbangan atau kamar hotel disesuaikan secara real time berdasarkan sisa kapasitas dan waktu keberangkatan. Semakin mendekati tanggal keberangkatan dengan inventory yang masih tersedia, harga dapat diturunkan melalui mekanisme flash sale. Strategi ini bertujuan memaksimalkan singkat okupansi atau load factor dan mencegah kapasitas hangus tanpa terjual, sejalan dengan prinsip yield management dalam industri jasa. Lalu yang kedua, ada demand shifting melalui insentif terarah untuk mengatasi ketimpangan permintaan antara peak and low season. Traveloka dapat menerapkan strategi demand shifting, yakni mendorong wisatawan berpindah ke periode dengan permintaan rendah melalui insentif finansial maupun non-finansial. Contohnya, mencangkup diskon weekday, promo off peak season, atau tambahan poin loyalty. Pendekatan ini secara efektif meratakan kurva permintaan atau demand smoothing dan mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas sepanjang tahun. Lalu nomor 3, overbooking terkontrol dan kebijakan fleksibel dengan memanfaatkan analitik prediktif atas pola no-show. Traveloka dapat menerapkan kebijakan overbooking yang terkontrol untuk memaksimalkan utilisasi kapasitas. Strategi ini perlu dikombinasikan dengan kebijakan reschedule dan refund yang fleksibel, sehingga kursi atau kamar yang dibatalkan dapat kembali dijual atau reinventoried secara cepat dan efisien. Sekarang soal yang nomor 5, elemen 7P paling krusial. Berdasarkan konteks industri travel tech di Indonesia, elemen proses dapat diargumentasikan sebagai unsur paling krusial dalam kerangka service marketing mix atau 7P. Argumentasi ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Yang pertama, proses memiliki keterkaitan langsung dengan karakteristik
interoperability jasa, yakni bahwa produksi dan konsumsi layanan terjadi secara simultan. Dalam konteks ini, kelancaran proses booking, check-in, hingga refund menjadi determinan utama kepuasan pelanggan yang dirasakan secara real time. Selain itu, proses juga terkait erat dan perishability, karena proses yang efisien seperti sistem dynamic pricing otomatis berperan penting dalam mengelola kapasitas jasa yang tidak dapat disimpan. Lalu yang kedua, dalam konteks pasar Indonesia yang memiliki karakteristik destinasi beragam serta musim liburan dengan lonjakan trafik yang tinggi, dibutuhkan proses yang bersifat scalable, yakni mampu memproses booking secara cepat tanpa gangguan sistem pada saat puncak permintaan. Di sisi lain, tren keberlanjutan atau sustainability juga menuntut transparansi proses, misalnya melalui integrasi carbon footprint calculator ke dalam alur booking atau argumen alternatif. Elemen people juga dapat dianggap krusial mengingat variability sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan mitra layanan. Namun, proses lebih mudah dihubungkan secara simultan dengan keempat karakteristik jasa atau 4LS. Strategi inovatif, integrasi minimal 3 elemen 7P, menghadapi tantangan low season dan intensifikasi kompetisi pada tahun 2006. Diusulkan strategi bertajuk atau Traveloka Smart Season Bundle yang mengintegrasikan 3 elemen 7P secara sinergis. Lalu price, penerapan dynamic bundling, diskon yang menggabungkan tiket penerbangan, akomodasi hotel, dan experience dengan harga khusus selama periode low season, sehingga menciptakan nilai atau perceived value yang lebih tinggi bagi konsumen. Lalu ada promotion, peluncuran kampanye digital bertema Jelajah Indonesia Hijau yang ditargetkan pada segmen konsumen dengan fleksibilitas waktu tinggi seperti remote worker dan mahasiswa. Kampanye ini dijalankan melalui kolaborasi influencer marketing dan email personalization berbasis data perilaku pengguna. Lalu ada proses pengembangan fitur AI Trip Planner yang secara otomatis merekomendasikan destinasi dan tanggal perjalanan di periode low season, disertai insentif tambahan berupa poin loyalty untuk mendorong konversi booking. Lalu yang terakhir, langkah implementasi. Analisis data historis. Melakukan analisis terhadap data booking historis untuk mengidentifikasi periode low season pada masing-masing destinasi secara granular. Perancangan paket bundling, bernegosiasi dengan mitra hotel dan maskapai penerbangan untuk menyusun paket bundling dengan struktur harga khusus. Lalu ada setup kampanye promosi bertarget, menerapkan segmentasi pengguna berbasis in-app behavior, kemudian menjalankan kampanye melalui kanal email dan SMS dengan pesan yang dipersonalisasi. Lalu integrasi sistem, mengintegrasikan rekomendasi personalisasi ke dalam fitur AI Trip Planner di aplikasi Traveloka. Lalu pilot testing dan evaluasi, melaksanakan uji coba atau pilot project pada 1-2 destinasi terpilih, mengukur indikator keberhasilan seperti booking rate and customer lifetime value atau CLV. Lalu melakukan scale up berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif. Dan presentasi dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.